Eric Edgar Koch lahir pada bulan Februari 1931, anak tertua dari 3 bersaudara. Mereka semua terpaksa harus bertahan dengan sikap temperamen ayahnya yang kejam, terutama Eric. Ayahnya adalah seorang pecandu alkohol. Dia sama sekali tidak peduli dengan keberadaan anak-anaknya, kecuali keinginan untuk menghajar mereka. Eric juga akan dipukuli saat ia mencoba melindungi ibunya. Eric tidak memiliki tempat untuk melarikan diri dari siksaan, karena ia tidak hanya disiksa di rumah, tetapi ia juga diintimidasi tanpa ampun di sekolah. Dia memiliki bibir yang sumbing, itu membuatnya merasa tidak nyaman dan canggung saat berada di antara teman-temannya. Dia pernah menjalani operasi untuk memperbaiki langit-langit mulutnya yang sumbing, tetapi itu malah meninggalkan bekas luka yang terlihat di atas bibirnya. Eric sangat menyadari ketidaksempurnaan di wajahnya. Karena itu, dia menjadi pemalu dan tidak percaya diri. Untuk menghindari siksaan dari ayahnya, dia akan berkeliaran di jalanan pada malam hari. Dan ketika dia pulang ke rumah, dia akan bersembunyi di bawah kolong kasur. Seiring bertambahnya usia, Eric semakin tak bisa menahan hinaan sosial yang didapatkannya. Ia pun melampiaskan amarahnya dengan membakar gereja di daerahnya. Hal itu diakibatkan oleh rasa frustasi yang akhirnya memuncak karena ditolak saat mengikuti audisi paduan suara di sekolahnya. Dia harus menjalani hukuman 18 bulan penjara karena kejahatan tersebut. Setelah itu, Eric mulai terlibat dalam kejahatan kecil, seperti membobol dan mencuri barang dari rumah-rumah di daerah sekitarnya. Ia bahkan selalu menggunting kliping koran yang memberitakan tentang kejahatannya dan dengan bangga memamerkannya, karena ia berpikir bahwa teman-temannya akan terkesan. Namun, di tengah kegemarannya melakukan kejahatan tingkat rendah tersebut, pada akhirnya ia tersadar dan mulai menuju ke arah yang benar. Saat dia memasuki usia dewasa, dia bergabung dengan pasukan militer pada usia 21 tahun. Dia berharap untuk mendapatkan kesempatan yang baik, dan akhirnya sesuai yang ia harapkan, Eric diterima. Namun, sayangnya, kesempatan baik itu hanya berlangsung sebentar. 3 bulan setelah bergabung dengan militer, ia dipecat. Itu terjadi karena hukuman atas pencurian, pembobolan, dan pembakaran yang ia lakukan sebelumnya. Eric tetap berusaha menjalani kehidupan layaknya orang normal. Dan setahun kemudian, pada usia 22 tahun, ia pun menikah dengan Sarah Sally Levin, seorang pelayan berusia 19 tahun. Pasangan ini kemudian memiliki 7 orang anak. Ia berpikir setelah berkeluarga, keinginan untuk melakukan kriminalitas bisa ia atasi. Tetapi ternyata ia salah. Hasrat kriminalnya malah menjadi semakin tinggi. Ketika ia masih menjalani kehidupan berkeluarga, Eric melakukan peningkatan dalam aksi kejahatannya. Setelah pembobolan dan pencurian, ia sekarang juga melakukan pembunuhan yang brutal dan tanpa belas kasihan. Dia tidak memiliki target tertentu. Dia hanya membunuh secara acak. Dan cara-cara yang digunakannya untuk menghabisi korbannya pun bervariasi. Banyak metode yang ia gunakan saat membunuh korbannya. Contohnya adalah kasus tabrak lari, penusukan berdarah, pencekikan,
dan penembakan. Dengan cara itu, ia meneror kota Perth. Para polisi dan warga juga memberikan julukan pada pembunuh itu sebagai The Nightcaller. Perilaku Eric sangat aneh dan tidak konsisten untuk ukuran seorang pembunuh, sehingga membuat polisi tidak mencurigainya. Meskipun masih belum diketahui apakah ini disengaja. Eric melakukan penembakannya dengan beberapa senapan yang berbeda. Ketika dia membunuh dari dekat, dia mengganti senjatanya. Beberapa korban ada yang ditusuk dengan pisau atau gunting, ada juga yang disabet dengan kapak secara brutal. Seiring dengan bertambahnya jumlah korban, tampaknya tingkat kejahatan Eric juga semakin meningkat. Pada suatu malam, dia mengetuk pintu secara acak dan menembak pemilik rumah ketika mereka membukanya. Pada kesempatan lain, dia membunuh korbannya yang tidak bersalah setelah mereka terbangun saat dia sedang membobol rumah mereka. Dalam kasus lain, dia masuk ke sebuah properti dan menembak sepasang suami istri saat mereka tidur. Lalu ia meninggalkan rumah itu dan tidak mengambil barang-barangnya. Menurut laporan, Eric menyempatkan diri untuk bersantai dengan segelas limun setelah membunuh satu korban pertama, dan ia semakin berani melakukan kejahatan lagi. Di suatu malam, Eric bahkan sampai melakukan nekrofilia. Ia datang dari kegelapan dan masuk ke dalam rumah seorang wanita dengan maksud untuk membunuhnya. Sambil mengendap-endap, dia menaiki tubuh wanita itu dan menarik kabel dari lampu samping tempat tidurnya untuk dililitkan di lehernya. Lalu dia memegangnya erat-erat sampai wanita itu mati lemas. Setelah puas membunuh wanita itu, dia masih bersemangat untuk melakukan kejahatan. Eric kemudian memperkosa tubuh korbannya yang sudah tidak bernyawa. Tidak hanya itu, dia juga menyeret wanita itu ke halaman rumput milik tetangganya dan memperkosanya lagi menggunakan botol whisky kosong. Dia bahkan menyelipkan botol tersebut ke tangan wanita itu agar terlihat seolah-olah wanita itu meninggal karena mabuk. Pada tahun 1960-an, orang-orang merasa cukup aman untuk meninggalkan kunci mobil mereka semalaman. Dan Eric mengambil keuntungan dari hal ini. Hampir setiap malam, dia mencuri mobil hanya untuk dipakai sebentar dan dikembalikan sebelum pemiliknya bangun di pagi hari. Namun, Eric tidak selalu membawa mobil untuk bersenang-senang. Polisi juga kemudian menemukan fakta bahwa sebagian dari kendaraan yang dicurinya terlibat dalam beberapa kasus tabrak lari. Sementara itu, polisi bekerja keras untuk menangkap pria yang telah meneror Perth itu. Selama penyelidikan, lebih dari 30.000 laki-laki berusia di atas 12 tahun diambil sidik jarinya, dan lebih dari 60.000 senjata berkaliber 22 mm ditemukan dan diuji coba. Pada bulan Agustus 1963, polisi menemukan senjata di semak-semak dan dari hasil tes balistik ditemukan kecurigaan jika senjata itu digunakan dalam pembunuhan Shirley MacLeod. Setelah mendapatkan informasi itu, polisi membuat rencana untuk menjebak Eric dengan kembali ke lokasi dan mengikat senjata palsu dengan tali pancing yang hampir tak terlihat di semak-semak. Mereka menaruh senjata itu di tempat senjata asli ditemukan sebelumnya. Kemudian, polisi menunggu di tempat persembunyian sampai si pembunuh datang dan mengambil senjata itu. Namun, setelah 17 hari, barulah
Eric dengan santai berjalan ke semak-semak untuk mengambil senjata yang dia sembunyikan. Dia tidak sadar bahwa polisi menjebaknya. Dan akhirnya ia berhasil ditangkap setelah meneror Perth dengan kejahatan yang dilakukannya selama 4 tahun. Meskipun pada awalnya ia menyangkal, tetapi akhirnya Eric mengakui semua kejahatannya. Dia mengakui 22 kejahatan kekerasan kepada polisi, termasuk 8 pembunuhan dan 14 percobaan pembunuhan. Selain itu, Eric juga mengakui lebih dari 250 pembobolan dan perampokan yang dilakukannya, dan ia menjelaskannya dengan sangat detail. Eric mengakui berbagai pembunuhan, termasuk pembunuhan Gillian Brewer dan Rosemary Anderson. Namun, Daryl Beamish dan John Button telah divonis bersalah dan dipenjara atas kejahatan tersebut, sehingga pengakuan Eric akan digunakan dalam pengajuan banding berikutnya untuk Beamish dan Button. Dalam kasus Button, pengakuan Eric tidak terlalu dipercaya, meskipun dia mengatakan rincian yang hanya diketahui oleh pembunuh sebenarnya. Pengajuan banding Beamish juga dibatalkan setelah para hakim memeriksa kembali pengakuan Eric yang digunakan dalam banding Button. Hakim Ketua Australia Barat, Sir Albert Wolff, menyebut Eric sebagai pembohong jahat yang tidak bermoral. Dan sepertinya kedua pengakuan Eric itu hanyalah upaya untuk memperpanjang persidangannya sendiri. Eric mengaku tidak bersalah dengan alasan kegilaan, dan pengacaranya menegaskan bila dia menderita penyakit skizofrenia. Semua penjelasan atas tindakan yang dilakukannya menunjukkan tidak adanya motif yang jelas dan ia hanya ingin menyakiti orang lain. Pembelaan mengenai penyakit jiwanya itu ditolak setelah Direktur Layanan Kesehatan Mental Negara Bagian menyatakan bila Eric orang yang waras. Negara bagian juga tidak mengizinkan psikiater manapun untuk memeriksa Eric. Itu bertujuan agar ia tidak mendapatkan pembelaan baru. Oleh karena itu, Eric dihukum atas pembunuhan pada 28 November 1963 setelah persidangan selama 3 hari. Dia dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Meskipun memiliki alasan untuk mengajukan banding atas hukumannya, dia meminta pengacaranya untuk tidak melanjutkannya. Itu karena dia telah membunuh banyak orang dan pantas mendapat ganjaran atas kejahatan tersebut. Namun, Eric masih memiliki satu hal terakhir yang harus dia selesaikan sebelum dia dihukum mati. Pada bulan Oktober 1964, beberapa menit sebelum Eric Edgar Koch dieksekusi, dia bersumpah di atas Alkitab bahwa dia adalah pembunuh sebenarnya dari Gillian Brewer dan Rosemary Anderson. Sayangnya, pernyataan ini dianggap sebagai kebohongan pada saat itu. Eric adalah orang terakhir di Australia Barat yang dihukum mati dengan cara digantung.